Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Muiz. Kali ini saya akan membuat video atau berbagi dengan kawan-kawan sahabat yang mungkin video ini berguna dan bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat. Ya, video kali ini kami akan menjelaskan beberapa permasalahan-permasalahan yang sering kita alami atau yang sering kita lewati adalah setiap pagi waktu starter, waktu di perjalanan itu sering terjadi kendala-kendala. Namun dikatakan mobil ini rewel, ya enggak juga. Ya, sebelumnya kami mohon maaf kepada kawan-kawan dan sahabat karena situasi pembuatan video ini kami di rumah dekat dengan pinggir jalan, jadi suaranya kurang bersih ataupun berisik. Jadi video-video selama ini saya buat itu bukan di rumah, namun di kebun. Karena beberapa hari ini sering hujan, ya terpaksa saya buat juga video ini di rumah. Dan juga kami minta kepada kawan-kawan dan sahabat yang ingin bertanya, silahkan pertanyaan itu di kolom komentar. Dan juga bagi kawan-kawan dan sahabat yang tidak hobi atau tidak bermasalah di mobilnya, saya harapkan juga komen-komennya yang bagus ya, karena saya juga manusia biasa, sudah jelas dan pasti ada kekurangannya. Saya di sini memang sudah tua umurnya, tapi saya bukan jebolan dari mekanik. Namun pengalaman ini saya bagikan kepada kawan-kawan dan sahabat. Ini merupakan pengalaman pribadi saya sendiri. Siapa tahu ada guna dan manfaatnya bagi kawan dan sahabat. Ya, sharing ini saya buat dan saya lakukan. Saya bukan untuk membuka salah satu di bagian mesin ini ya. Saya tidak akan membuka, namun saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang sering timbul waktu kita mau starter atau mau berangkat, ada trouble di jalan. Inilah sharing-sharing yang akan saya bagikan kepada kawan-kawan dan sahabat. Pertama, jikalau pagi-pagi mobil ini susah di starter, terasa berat, ya ini sangat banyak pengaruhnya. Pertama, bisa kerusakan dari aki. Kenapa saya katakan dari aki? Mungkin akinya sudah lama atau soak, atau bisa jadi akinya kotor, kepala akinya kotor. Ini mungkin bisa jadi dibersihkan. Ya, ini pertama dari aki. Yang kedua dari dinamo starter, ya, yang tempatnya agak jauh ke bawah. Ya, itu dinamo starter kalau dia berat, bisa jadi dinamo starternya itu angker atau as dinamonya atau bosnya sudah kendor atau sudah
lapang atau lobok. Itu dari penyakit waktu mobil payah di starter ya. Selain dari aki, dinamo starter, juga bisa dari busi. Mungkin busi ini sudah kotor atau sudah mati, jadi api penembakan untuk bensinnya itu atau bahan bakarnya dia tidak lancar, makanya dia agak berat. Kalau umpamanya akinya bagus, terus dinamo starternya bagus, businya nggak bagus, juga bisa ada kendala. Itu ya. Nah, juga kalau seandainya busi bagus, di starter juga lembek, nah kita bukalah platina ini ya, bersihkan platinanya. Kalau umpamanya sudah aus betul, diganti platinanya ini. Setelah ini kita periksa semua, terakhir barulah kita melihat sambungan kabel dari platina ke koil. Nah, ini koilnya ya, ini agak gelap sedikit karena udah sore, udah mendung lagi, udah mau hujan lagi ini ya. Kami mohon maaf ya sebesar-besarnya kepada kawan-kawan dan sahabat. Jadi permasalahan-permasalahan yang sering saya alami itu dinamo starter ya. Kalau aki ini soak, tetapi kita tes pakai kabel ke sini masih ada apinya sedikit, dia masih bisa hidup dengan cara didorong ya. Jadi kita tidak payah dan insya Allah mudah-mudahan hidup. Kalau umpamanya kita tidak bisa mendorong mobil kita maju, dorong mundur pun juga pasti bisa hidup, karena mobil Kijang ini sangat enak dalam kepengurusannya. Selain dari aki, dinamo starter, busi, platina, koil, nah terakhirnya barulah karburator. Inilah karburator inilah yang agak berat kita membukanya ya, karena dia ada alat-alatnya yang kecil. Jadi jarum-jarumnya itu dibuka, dibersihkan pakai kompresor. Jadi kotoran-kotoran yang ada di lubang jarum itu akan lepas ya. Kalau permasalahan yang lain, kalau di mobil Kijang kita ini tidak ada, tapi itu tentang permasalahan berat di starter ya. Kita periksa aki, kita periksa dinamo starter, kita periksa busi, kita periksa platina, kita periksa koilnya, kabel-kabelnya ini, sambungan-sambungannya, bersihkan semua yang kotor, dan insya Allah barang ini akan hidup. Toh kalau umpamanya saringan minyak kotor, dibersihkan ya, jangan sampai kotor, dia harus kita bersihkan karena kita buka juga sekaligus. Jadi permasalahan-permasalahan ini sebetulnya kalau untuk mobil Kijang ini tidaklah sulit ya. Bagi kawan-kawan dan sahabat, kalau ingin bertanya silakan buat pertanyaannya di kolom komentar, dan insya Allah suatu waktu nanti akan saya coba membuatkan videonya. Demikianlah video ini saya buat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan dan sahabat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.